Rabbi shrah li sadri wa yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wal mu'assisina dinil qadri jamil muslimin wa sallam. Lahumul Fatihah. وإلى جميع المشايخ والأساتذة خصوصا لمصنف وشارح هذا الكتاب وأنا خصوصا الشيخ بروحي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarikhu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wara'i wa tarkis syubuhat. Bab yang ke-68 menjelaskan tentang sifat wara' dan menjelaskan tentang meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ini bab yang ke-68, kita pahami tentang apa itu wara', apa itu syubhat, dan bagaimana bersifat dengan sifat wara'. Maka kita harus pahami dulu definisi wara' sebelum kita masuk ke firman Allah, ke ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tentang wara' dan meninggalkan syubhat. Kita pahami dulu secara mendalam apa itu wara', kepentingan-kepentingannya, macam-macamnya, cara menjalankannya dan lain sebagainya. Wa indal ulama tarku ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sa. Wara' itu adalah menurut pendapat ulama, definisi wara' itu tidak meninggalkan atau tidak melakukan apa-apa yang boleh untuk dilakukan atau diambil dalam rangka hati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak boleh melakukannya. Meninggalkan apa-apa yang boleh untuk dilakukan. Meninggalkan itu berarti tidak melakukan. Tidak melakukan apa-apa yang boleh dilakukan secara syariat boleh, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena di dalam melakukan yang boleh dilakukan itu ada potensi terseret ke dalam yang tidak boleh. Nah, terseret kepada yang tidak boleh. Contohnya Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu beliau tidak melakukan 9 dari 10 yang dibolehkan. Ada 10 hal
yang diperbolehkan untuk melakukannya mubah. Tapi saking hati-hatine dari 10 yang dibolehkan itu 9 itu tidak dilakukan. Paling 1 tok yang dilakukan. Itu yang mubah, yang boleh. Yang mubah itu warok namanya. Di warok itu menahan diri terhadap yang dibolehkan karena ada potensi terjerumus ke dalam hal yang tidak dibolehkan. Wa fi syarhi risalah al-Kusyairiyah li Syekh Zakaria, dan penjelasan dalam kitab syarah risalah Kusyairiyah yang ditulis oleh Imam Zakaria, huwa tarkus syubhat. Waro itu adalah meninggalkan yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah malam yataddah wajhan halluhu wa haramatuhu. Apa-apa saja yang masih belum terlihat jelas hukum halal dan haramnya, itu syubhat namanya. Syubhat itu apa-apa yang kehalalan dan keharamannya belum tampak jelas. Belum tampak jelasnya itu karena nas Al-Quran dan hadisnya tidak menjelaskan. Begitu itu namanya syubhat. Orang yang warok sing syubhat iku ditinggal. Sing syubhat iku ditinggal. Cirine syubhat itu, sebagian ulama mengatakan halal, sebagian yang lain juga mengatakan haram. Yang ulama, ada kelompok besar ulama mengatakan halal, ada kelompok besar ulama mengatakan haram. Lah, ngono iku hukume syubhat, samar. Nah, orang yang warok wis gak peduli ulama kono halal ulama kene halal, ngono iku berarti syubhat, wis gak tak lakoni. Ono. Gak tak lakoni. Itu warok namanya. Itu penjelasan singkat. Kalau detailnya itu begini. Di kitab Abwab Tasawuf itu ada bab warok. Nah, sekarang kita lihat beberapa pandangan ulama terkait dengan memahami warok itu. Cara Jawa ning ngono wirai. Nek wirai sering krungu ya. Wong wirai. Wira atau warok itu adalah nek miturut Abil Baqa ijtinabu an syubhat sawa'un kana tahsilan aw ghaira tahsil. Qad yaf'alul mar'u fi'lan tawarru'an wa qad yatrukuhu tawarru'an aidan. Wara' itu menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Istilah menjauhi itu tidak lantas tidak melakukannya. Ada kalanya menjauhi yang syubhat itu dengan cara melakukannya itu juga menjauhi. Ada kalanya tidak melakukannya itu juga menjauhi. Intinya adalah mana-mana yang bisa menjauhkan terjerumus ke dalam keharaman, kalau itu bisa jauh dari keharaman dengan melakukan yang mubah, maka melakukan mubah dalam rangka menjauhi yang haram itu juga termasuk warok. Ada kalanya dalam rangka jangan sampai terjerumus ke dalam yang haram itu dengan tidak melakukan yang mubah, maka tidak melakukan yang mubah itu juga
warok. Intinya adalah tidak pada menjalankan maupun meninggalkannya, tapi bagaimana tidak mendekati keharaman. Itu warok. Maka sehingga dengan demikian warok itu juga terkandung makna takwa, yakni al-kaffu anil muharramat al-qat'iyah, menahan diri jauh dari hal-hal yang diharamkan secara pasti. Wis pokoke endi-endi ana sing secara hukum syariat wis nyoto-nyoto iki haram, iku gak nyidek, wis gak nyidek wis. Apa maneh melakukan, nyidek ae gak. Apa maneh melakukan, apa maneh nyoba-nyoba, ya tidak. Itu juga makanya warok itu juga termasuk bagian dari takwa. Ya. Wa fi istilahi alil haqiqah al-wara' wa ijtinabu syahawat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Wara' dalam istilah ahli hakikat, ahline wong sing nyatakno teori, adalah menjauhi syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang rendah di pandangan Allah. Iku jenenge syahwat. Keinginan-keinginan nafsu rendah kita. Nah, keinginan-keinginan nafsu rendah kita itu kita jauhi. Oh, ya apa carane gak duwe keinginan rendah itu. Sehingga misalnya muncul keinginan langsung diblesno. Ya apa carane keinginan itu gak dipupuk, gak dikuatkan. Sek rupa khotir, sek rupa krentek. Oh, krentek ini sesuatu yang bersifat keinginan nafsu rendah kita, itu langsung direm, tek, wis gak dilanjutno kan. Wis gak dilanjutno sampai ke niat apalagi. Nah, itulah apa namanya? Warok itu. Itulah warok. Begitunya itu khaufan krana wedi minal wuqu'i fil muharramat, terjerumus ke dalam yang diharamkan. Ya, waktu jek krentek awal itu gak haram, oleh-oleh wae krentek kae kok. Tapi wedi lek krentek iku gak ndang dikat, engko suwi-suwi dadi azam, dadi tekad. Tekad suwi-suwi direalisasikan untuk merealisasikan keinginan-keinginan syahwat rendahnya. Makanya orang ahli tahqiq itu jek rupa krenteke atine iku dinilai mbelani nafsune, iku wis langsung dipapras, dikatel. Wis gak dipikirno maneh, wis gak dimunculno maneh, wis gak diangen-angen maneh, apa maneh sampai direncanakan, wis gak. Nah, sikap demikian itulah miturut ahli haqiqah, itulah sikap warok. Begitu nyawang ketok gelang apik ngono. Sak nalika nyawang iku krentek pengin. Gak wis, gak langsung nyengkre. Lah ngono iku warok jenenge. Iku lek dipandeng terus apa maneh sampai takok regane. Ah iki gak warok wisan. Mari liling mall ngono misale. Kayak jange ya gak niat mau tuku emas-emasan. Tapi berhubung dipajang ketok apik, syahwate muncul. Muncul. Nah, iki orang yang warok langsung dikat itu. Gak usah, ayo nyingkre, ngono. Tapi lek sing gak warok didelok, diparani menggok. Sing ngene iki piroan, Mbak? Iki wis mulai dibahas, dikuatkan wisane jenenge. Khotire wis dikuatkan. Mari ngono. Delok dompete, oh cukup kayane. Akhirnya ya wis bungkus, Mbak. Iki gak warok jenenge. Gak warok.
syahwat-syahwatnya itu gak direm, tapi dituruti. Nah, itu sampean kiasno banyak hal itu. Sampean kiasnya banyak. Maka orang yang warok itu dia tidak akan melakukan hal yang berpotensi menjerumus ke dalam keharaman. Iya, ngemol budal nang mall melaku oleh mubah. Nah, tapi kanggo sing wong warok gak kira dilakoni, soalnya ngerti mripate ku engko mesti ketok apa wae iku syahwate mesti meningkat. Akhirnya sikap orang yang warok adalah masyiyoto hukume mubah, gak haram untuk melaku ning mall, mendingan ning omah turu. Sehingga nawaitu turu dalam rangka warok. Iya. Lah sampean polosan iku apa sih? Turune dadi ibadah, tapi yo jujur. Jujur. Dino iki nek gak tak gawe turu, mesti kudu metu wae sikil iki. Kayak turu ae wis. Ya iki contoh elek-elekan iki, contoh elek-elekan. Bukan berarti ngapikno wong sing turuan gak. Dibanding wong sing melakuan, maksudnya ngono sing melakuan. Tapi dene gak napa timbangane metu. Mending no omah apa maca Quran hataman ning omah. Ya jelas apik iku timbangane sing turu. Ya jelas apik iku lah gak bahasan iku wisan. Tua mutolaah, kitab, mutolaah maca buku, tuku buku lah, ndo omah duwe buku bacaan lah. Dintekno lah waktu iku dina Ahad maca buku-buku apa kono. Utawa ya masak sak bojone nang omah luwih manfaat. Masak-masak, masih oto tempe diulet-ulet ngono ae gak masalah. Menghindari keinginan menuruti hawa nafsu, metu ngono. Wa huwa al-wuquf ma'a dhahiri syar'i min ghairi ta'wil. Menjauhi syahwat, wedi terjerumus ke dalam yang haram itu dengan cara berdiam diri dengan dhahiri syariat, yakni ketahui batasan-batasan syariat itu seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lantas kita menjadikannya sebagai tolak ukur perbuatan kita. Entah ucapan, perbuatan, tindakan maupun perbuatan hati itu ono syariate, ono undang-undange sing wis digawekna karo Gusti Allah. Endi sing kudu dilakoni, endi sing gak oleh dilakoni. Orang yang warok itu orang yang hanya menggunakan undang-undang syariat sebagai pertimbangan melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Ya teko kene ya menjadi modal bagi setiap kita untuk diantaranya iso nglakoni warok itu adalah ngilmoni undang-undang syariat Gusti Allah. Endi sing haram, endi sing halal, endi sing mubah, endi sing makruh, sehingga seluruh tindak tanduk kita itu kita tahu persis begini ini dibenarkankah atau tidak dibenarkankah oleh syariat. Tanpa punya modal pengetahuan itu kita ndak bisa ngelakoni warok. Engko nang dikira oleh tiba-tiba gak oleh dilakoni. Boleh apa? Boleh gak ngerti undang-undangi. Dikirone gak oleh, tiba-tiba oleh, tiwas gak dilakoni. Boleh gak ngerti undang-undangnya syariat. Min ghairi takwil, tanpa adik di takwil. Maksudnya di takwil itu
dimanipulasi sedemikian rupa dalam rangka belani nafsune. Iki gak apa-apa iki nek ngene ditakwil-takwil dhewe ngono. Dipaham-pahami dhewe sing oleh nakwil iku tidak atas dasar kaidah takwil yang benar. Tapi oleh nakwili syariat itu cenderung belani nafsune. Iki ono zakat 2,5%. Iku lek mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Ngene wae wis. Sadurunge akhir tahun ya apa tak entekno sampai nisabe gak cukup. Lho iku jenenge ditakwil-takwil dhewe, dimanipulasi hukum demi belani nafsune. Ya ngono gak warok berarti ngono iku. Wa fi qala Abu Muhammad Asy-Syibki fi Tabaqatis Sughra lil Munawi aslut ta'ati at-taqwa wal wara. Asale ketaatan itu adalah sifat takwa dan wara. Sumbere wong gelem nglakoni taat nurut manut marang Gusti Allah adalah ono sifat takwa lan wara nuk jero ati. Wa ahlu taqwa muhasabatun nafsi, dan orang yang ahli takwa mereka itu orang-orang yang muhasabatun nafs, awake dhewe iku diitung. Muhasabah iku diteliti, diperhitungkan sedemikian rupa nafsunya dengan berbagai macam syahwatnya nafsu itu dihitung. Nek syahwat sing ini kita hitungi, iki menguntungkan tidak bagi keberagamaan saya, itu dihitung. Ahli takwa itu, wong sing ahli takwa itu ahli menghisap dirinya sendiri. Duduk sing ahli menghisap wong liya gak. Sangat mahir di dalam menghisap dirinya, ngitung-ngitung awake dhewe. Apanya yang dihitung? Berbagai hal keinginan nafsunya itu antara yang memberikan manfaat kepada dirinya dan yang dihisap. Wong sing takwa itu selalu begitu. Begitu ternyata iki nek aku ngomong madharat iki, wis cep. Iku pakai liasmut. Kul khairan, dihitung khairan apa gak iki? Oh, nek aku ngomong iki khairan. Oh iya ngomong. Oh gak khairan iki, gak bagus belas iki. Dampaknya buruk. Liasmut, hendaknya diam. Nah, itu ahli takwa. Wadabasyahul nah, ahli takwa wal wara yang ngono. Muhasabahnya inilah waroknya. Ngati-ngati memperhitungkan nafsunya dalam rangka berhati-hati aja sampai melakukan hal yang merugikan dirinya. Inilah namanya wara. Pendapat yang lain, alamatut taqwa al-wara. Tetengere ketakwaan itu adalah kewaraan. Ini kepengin ngukur awake dhewe iki wong sing takwa apa gak? Ya deloken wara apa gak. Iku alamate. Kalau kita tidak punya kepribadian wara, ya berarti duduk wong sing bertakwa. Belum masuk golongan ahlu takwa, belum masuk golongan muttaqin. Nah ini kurang masuk golongan muttaqin, ya gak masuk janji Allah uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita ternyata tidak bertakwa, ya gak ketut nok janjine Allah itu. Sementara tondone wong sing bertakwa itu adalah duwe pribadi atau sifat warok.
yakni menahan diri dari hal-hal yang berpotensi terjerumus ke dalam keharaman. Wa alamatul wara al-wuquf 'inda syubhat. Tondone tetengere wong sing wara itu meneng terhadap yang syubhat. Meneng itu maksudnya gak punya ketertarikan nang sing syubhat iku. Tidak melakukan perkara syubhat, ditinggal. Iku cirine. Wong sing syubhat ae gak gelem kok, apa maneh sing haram, tambah gak blas. Gak dilirik blas karo wong sing wara itu, haram itu. Syubhat ae gak. Wa alamatul khauf al-husnu. Nah, tandane wong sing duwe rasa wedi maring Gusti Allah itu adalah duwe rasa susah nek nglakoni perkara sing itu bernilai maksiat terhadap Allah iku wah gelisah hatinya. Ya apa rek iki engko aku gak disepuro Gusti Allah ya apa iku. Susah no atine, susah duduk susah krana gak ndek duit duduk sing ngene iku gak oleh susah sing ngono. Susah krana gak iso nglakoni ibadah, susah krana nglakoni perkara-perkara sing dilarang. Nah, iku alamat utawa tandane khauf wong sing wedi Gusti Allah. Wa alamatur raja husnut ta'ah. Tetengere wong sing punya optimisme tinggi, pengharapan yang kuat terhadap ridhani Allah, terhadap rahmati Allah, terhadap anugerah-anugerah Allah adalah bagusi ketaatane. Contohnya ngene. Sampeyan optimis bakal mlebu swarga. Ini jenenge roja. Maka tandane adalah hal-hal yang dipandu oleh Allah untuk mendapatkan surga itu dilakukan. Sampeyan optimis dosane di ngapura Gusti Allah. Iya roja. Tandane apa? Tandane ya hal-hal yang menyebabkan kita berdosa ditinggalkan tandane. Tapi alah Gusti Allah mau ngapura tapi tambah nglakoni dosa. Iki gak rojak iki, iku tamani berhayal namanya. Berhayal. Wes optimis. Gusti Allah Maha Loman, Maha paring rezeki. Aku masih pandemi ini mesti dikei rezeki karo Gusti Allah. Tandane piye? Ya ketaatan dalam hal mencari rezeki Allah pun dilakukan. Yo nyambut gawe. Yo berusaha. Yo gelem ngoyo sebagai bentuk optimisme terhadap anugerah Allah. Gusti Allah soge kok nyantai ae, turu-turu ae. Lah duduk rojak iku jenenge. Tamani, berhayal. Ndak boleh begitu. Gusti Allah Maha menyembuhkan segala macam penyakit. Iya, asy-syafi. Optimis dengan Allah Maha menyembuhkan penyakit. Maka apa yang dia lakukan? Tandane ikhtiar melakukan kesembuhan itu dengan sembari tetap di hati bergantung kepada asy-syafi. Lara nemen mari ngono optimis Allah yang menyembuhkan tapi hal-hal yang secara sunatullahnya nggarai waras gak dilakoni engko tamani. Ono. Wa alamatu zuhdi qasrul amal. Tandane wong sing duwe sifat zuhud adalah cidhek angen-angene. Cidhek angen-angen iku maksudnya keyakinan bakal masih hidup itu pendek. Setidaknya keyakinan itu menikmati. Ngono ta? Iku jenenge zuhud iku duwe keyakinan meniki aku mati. Tapi le
Wah, aku cek umur 30 paling yo 20 tahun kasih lagi mati. Ya, gak zuhud berarti. Gak zuhud. Tulul amal. Panjang. Bayangan hidupnya itu panjang. Dampaknya apa? Dampaknya dia akan menyibukkan diri mempersiapkan umur dawaneku terhadap perbekalan duniawiyah yang akhirnya gak ngereken perbekalan ukhrawiyah. Boleh apa? Ya boleh sek suwi ku mau uripe, akhirnya dipikirno omahe lah, dipikirno tunjangane lah, dipikirno sembarang maceme. Padahal bisa jadi menikmati. Nah, wong sing zuhud iku gak dawa-dawa mikir urip iku, kanggo meneh ngono tok ae wis. Bisa sampean ngono. Aman kok usah dawa-dawa mikir urip. Kanggo meneh sik-sik urip ah. Sik-sik urip ge meneh, ana berasa kilo. Ya wis iku wis tenang kok. Akan kok koyo gak yakin, gak percaya karo aku. Kok koyo aneh. Mosok ngono tat koyo ngono. Ngamben lho, sak keluarga omahku ana wong pira sih? Wong 5 ah. Wong 5 butuh berasa pira kilo? Kanggo meneh. Ana. Ya wis tenang koyo tenange manuk ngene iku. Isuk keluwen duwe anak loro, 3, 4, 5 barang ngono iso manuk. Manuke anake ditinggal budal. Isu-isu. Mule apa jenenge? Telehe iki wis bek dipakakno nang anak-anake. Turu sewengi anteng. Ya. Sing gawe mben ono ah. Sing mben. Ya kaya rekeninge ya nang gone telih iki tok kanggo salolowan niku. Wis turu anteng wis. Isuk meneh budal maneh. Tau tumun ana manuk budal tangan hampa, telene kotong. Ayo sampean doleki. Endi ana manuk sing budal mari ngono terus matine kelaparan. Sampeyan doleki iku. Tumon ta nek gak manuk sing sampeyan kurungi. Terus lali gak dipakani. Iya iku niku kelaparan. Dan niku gak iso mlebu swarga wong sing ngono iku nek gak taubat. Nek ngingoni kewan dikurung kok lali gak dikai panganan sampai mati gak iso mlebu swarga nek gak taubat. Dosa gedhe. Kaya dene critane wong wedok sing kucinge dikurung nek jero omah lali gak dikai mangan dihukumi gak entuk rahmati Gusti Allah. Sampeyan sing ngingu-ngingu kewan hati-hatian niku gak apa-apa ngingu ramuten sing apik. Dasar ngramute kasih sayang, ora nafsu. Panjene seweneng ngingoni manuk, anjene seweneng anjene. Disayang-sayang, dipakani apik. Panjene ngono. Kalau ndak begitu jangan nanti zalim kepada makhluk ya Allah. Faqala al-wara' awwalu zuhdi. Maka dikatakan oleh ulama dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, wara' itu permulaan zuhud. Starting zuhud adalah wara'. Artinya gak kira iso masuk ke dalam duwe status wong sing zuhud iku wong sing cintanya itu hanya kepada Allah. Selain Allah dia tidak cinta, itu zuhud. Tidak bisa masuk ke dalam status zahid orang yang zuhud nek tidak diawali dari duwe sifat wara'. Kenapa? Lawane sifat wara' itu hubbud dunya. Cinta dunia. Orang yang tidak waro itu disebabkan karena dia mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia itu artinya tidak mencintai Allah. Karena definisi dunia adalah apa-apa yang selain Allah. Tidak ada kaitannya dengan
Allah. Fal wara fi mujmali kutubihi wa mawa'idihi wa bastul hadis Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani itu ada juga yang bukan pakai jim tapi pakai kaf, Kailani. Ada juga yang bukan Jailani tapi Jilani. Nah, macam-macam tergantung dialeknya. Beliau menuliskan begini. Wa minha isyaratu ila annal wara' yati badat taubah. Ini mengisyaratkan bahwa wara' itu sebuah sifat yang datangnya itu setelah melakukan pertaubatan. Ya terkait dengan definisi tadi, wara' itu kan tinggalkan sing haram-haram, subat kan ditinggal kabeh. Orang yang taubat adalah orang yang bertekad dari setelah melakukan yang haram berhenti dan bertekad tidak melakukannya lagi. Bertekad tidak melakukan lagi inilah dalam perilakunya itu disebut wara'. Makanya wara' itu datang setelah pertaubatan. Fa idza takhallasa minal madhalimil ibad wa tafarraga li ibadatillahi ta'ala fi khassatihi salaka tariqal wara'. Maka jika dia telah terbebas dari berbuat dolim kepada hamba Allah, artinya taubatiku sempurna, hubungan karo Allah njaluk sepuro wesan, hubungan karo sesama manusia iku hak-hak sing dilanggar iku dikembalikan semua sehingga taubatan nasuha. Lantas setelah itu wa tafarraghal ibadatillahi ta'ala fi khassatihi, dia akan mendayagunakan seluruh waktunya itu untuk beribadah kepada Allah, dikhususkan hanya untuk Allah. Dengan cara apa? Salaka tariqal wara', menempuh jalan wara', yakni ngadohi apa-apa sing dilarang karo syariat. Wa dzakara hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah bagaimana bisanya dia itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, tidak memberikan nilai manfaat pada dirinya. Tidak memberikan nilai manfaat pada dirinya itu ada kalanya mubah, ada kalanya haram. Mubah itu tidak memberi manfaat tapi juga tidak madharati, itu mubah. Nah ini haram, tidak memberi manfaat justru memadharati, haram. Ma la ya'ni, sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu adalah yang mubah dan yang haram. Ciri bagusnya, nilai bagusnya Islam seseorang itu dilihat dari bagaimana dia tidak melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat pada dirinya. Itu semakin bisa meninggalkan yang tidak bisa memberi manfaat, semakin nilai keislamannya naik, meningkat. Semakin akeh hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan, semakin mengurangi bagus keislamannya. Dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Wasanafa Sayyidina Abdul Qadir Al-Kailani. Lantas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis tentang wara' itu, al-wara' ilal wara'il am minal haram wa syubhat wa kullu ma kana al-khaliq alaihi tabi'atun wa li syarifi mutalabatun wa wara'ul khas min kulli ma kana fihi al-hawa wa li nafsi fa huwa syahwatu wa ladzah wa wara'ul khas khasul khas min kulli ma kana lahum fi iradatu ru'yah. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani membagi wara' itu menjadi 3. Wara' am, wara' wong umum.
Waroke wong umum iku adalah menjaga diri jangan sampai melakukan hal yang haram dan yang syubhat. Iku wong umum, kelas umum. Pokoknya sing haram emoh, sing syubhat pun ya emoh. Iku umum. Syubhat itu kullu ma kana lil khalqi alaihi tabi'atun wa li syarifi mutalabatun. Pokoke apa-apa sing apa jenenge itu punya akibat buruk bagi dirinya dan dituntut untuk meninggalkannya oleh syariat. Itu wong umum iku waroke ngono. Wa wara'ul khas, yang kedua waroknya orang khas adalah mingkulli makana fihil hawa wali nafsi fihi syahwah waladzah. Menjaga diri dari apa saja yang diingini oleh nafsu kita. Mingkulli makana fihi al hawa wali nafsi fihi syahwah waladzah. Menjaga diri jangan sampai melakukan mana-mana yang itu menjadi keinginan dan kelezatannya nafsu kita. Itu waroke wong khos. Maka orang khos itu untuk melakukan warok itu yaitu tadi muhasabatun nafas. Nafsune itu dihisab, diteliti, dihitung-hitung. Nah, endi sing belani nafsune mesti gak dilakoni. Itu warok. Warok khos namanya. Pokoknya gak membelani nafsune. Masih to secara syariat dohire ngono iku oleh. Tapi iki dalam rangka belani nafsuku. Moh. Contoh, sampean tuku mobil mewah. Duit-duitnya sampean dhewe. Ya. Secara syariat tuku oleh wong duit-duit sampean dhewe kok. Tapi nek waroke wong khos didelok sih, aku tuku mobil mewah iki nuruti nafsuku apa memang ancene ana manfaat yang lebih besar ke dalam diri saya. Didelok nafsune sih. Woi, ternyata nuruti nafsuku. Gak tuku mobil mewah. Warok khos. Oh, ternyata pancene ilatku njaluk dienakno ancene. Ah, iku jenenge belani nafsu. Iku dilakoni gak warok. Walaupun ya duitnya sampean dhewe yon. Yo sing dipangan yo halal yon. Secara zatnya yo halal. Tapi kok ono hal yang lebih bermanfaat. Boleh misalnya ngene. Pas oleh rezeki akeh. Selama saulan iki bojoku, anakku iku mangane iku tahu tempe tok, pisan-pisan nyenengno anak bojoku. Tak jak mangan nang restoran sing sekirane entek 500.000 lah, tapi ono duite. Duwe anake seneng, bojone seneng, tambah sayang dadine. Iki jenenge gak nuruti nafsu. Ono maksud liyane sing luwih gedhe manfaate. Iya ora gak apa-apa lek ngono. Gak apa-apa ya kudu ngono ya an. Amene jujur mangan kresek ae pas lagi gajian oleh rezeki oleh ngono ya anak bojo tukono sate ta apa ngono sing sekirane iku nek mari mangan ngono langsung masyaallah Mas mbok sing sering-sering pok Mas itu tambah sayang lah maksudnya tambah sayang untuk ya tuku pakaian. Halah ya wong tuku ne pakaian ben riya ya mek pisan tok apa mbok tukono sing apik kok oleh ana duit bojo iku anak iku ngono iku padahal ya tuku sing murah ya iso ae tapi bukan berarti warok sing oleh nuruti nafsu sing oleh boleh apa ya iku ana karep liyane sing luwih manfaat ya menambah mawaddah menambah rahmah itu tidak menggugurkan warok begitu itu. Tidak menggugurkan warok.
ayo kudu cerdas. Nene gak paham ngene iki warok apa mboten ya kono konsultasi ya nang gone ulama kono. Kula pengin tumbas ngene tapi nek teorine warok lak ngeten. Lah ngeten iki kula warok napa mboten ngeten iki. Ya nek gak iso nilai dhewe kono takok nang gone kiyaine sampean kono. Mari ngono terus disaranno nurut to. Engko lek disaranno nurute nek sesuai nafsune sampean dhewe wae nurut. Nek gak sesuai gak nurut ya padha wae. Tak takok begitu gak cocok karo nafsu opo gak main kiai ku. Ya padha wae lah ngono. Nek wis nawa itu konsultasi iku masrahno putusane ngono. Ditaati sami'na wa ata'na kudu ngono. Apa sing didhawuhna masih gak nyocoki nafsuku tak taati konsekuensine konsultasi. Nujon sing padha karo nafsune tok ae sing ditaati sing gak padha golek kiai liyane sik sing golek sing padha. Iku beling ngono iki jenenge. Wa wara'u khosul khos. Warok sing istimewa. VIP. Nek khos iku VIP. Nek sing umum iku ekonomi. Warok ekonomi, warok VIP, warok VVIP. Ya kayak tiket ekonomi, VIP, VVIP. Atau khususul khusus atau akhos. Padha ae. Khosul khos, khususul khusus atau akhos. Padha iku tingkatan ketiga. Yang bagaimana warok yang demikian menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani min kulli ma kana lahum fi iradah wa ru'yah. Menjaga diri untuk tidak melakukan apa saja yang sesuatu itu bagi kalian di dalamnya ada kehendak dan yang dilihat. Artinya sampean mau melakukan sesuatu. Lantas itu menjadi kecondongan yang sampean perhatikan. Sesuatunya itu. Yang kecondongan yang sampean perhatikan dan sampean inginkan tadi itu memang ya dibolehkan sebenarnya. Tetapi sampean tidak melakukannya atau menghilangkan kecondongan itu dari dirinya. Contohnya yatawarra' fi tarki ma siwa alladhi khalaqa wa bara'a. Wara' dengan cara meninggalkan apa-apa yang selain Allah. Apa-apa yang selain Allah ini tidak dibatasi hanya perkara dunia maupun perkara akhirat. Dua-duanya masuk. Yang selain Allah itu namanya makhluk. Allah itu khaliq. Hal yang kita lakukan kalau dalam melakukannya itu memandang yang selain Allah berarti gak warok akhos. Contohnya piye ekstreme, contoh sing ekstrim. Sampeyan ibadah nyawangi swarga. Iku gak warok secara akhos iki. Batasi di sini. Bukan am, bukan khos, tapi iki akhos. VVIP. Warok VVIP itu contohnya gak kira nglakoni ketaatan iku pertimbangane ku swarga iku gak kira. Utawa gak kira oleh ninggal sing dilarang iku krana wedi neraka iku gak. Apa maneh nglakoni ketaatan demi entuk donya ya gak tambahan. Demi entuk akhirat gak. Tetapi seluruh apa yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan ataupun ditinggalkannya itu adalah semata-mata melihat Allahnya saja. Bukan melihat makhluk, melihat khalik.
Wis pokoke sing didelok iku mek Gusti Allah tok. Dan yang diinginkan itu hanya Allah. Bukan selain Allah. Walaupun itu yang bersifat akhirat. Lah apa sampean ngene? Apa yang Anda inginkan dari melakukan ini? Yang saya inginkan Allah. Dan diamnya itu hanya melihat Allah saja. Tidak melihat yang lain. Maka yang am itu, orang yang am itu waroknya adalah ninggal dunia. Ninggal dunia kelak mati ya. Tarkud dunia. Fal am yatawarrok fi tarkid dunia. Maka warok tingkat am itu adalah warok dari tarkid dunia, yaitu meninggalkan dunia. Beda ya. Meninggalkan dunia dengan meninggal dunia itu beda ya. Padahal sing bener lah meninggalkan dunia sih. Wong sing mati itu lah wong sing meninggalkan. Ya, jadi meninggal dunia. Warok am itu orang yang meninggalkan dunia. Keinginan terhadap yang bernilai duniawiyah sebelum engkau benar-benar mati masuk ke alam barzah. Iki warok. Warok umum itu ngono. Maka dia tahu persis definisi dunia itu apa, tahu persis. Mana-mana yang ada di dunia ini yang dia tidak punya nilai terhadap Allah, itulah dunia. Tapi misalnya sampai duwe harta benda tapi harta bendanya ditasarufkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, bukan dunia itu. Sampai bahkan diri kita sendiri, kalau diri kita ini digerakkan dan ditasarrufkan untuk sesuatu yang tidak bernilai dunia, tidak bernilai Allah, diri kita ini namanya dunia. Dunia donya sing gak oleh disenengi. Dia sampean seneng nang diri sendiri apa enggak ikut deloken. Kalau diri kita ini punya nilai duniawiyah, ojo disenengi. Kalau diri kita ini bernilai Allah, karena selalu gerak dan diamnya itu diajak mendekat kepada Allah, cintailah diri kita. Karena hakikatnya kita sedang mencintai Allah. Opo mana yang di luar diri kita, yang tidak bernilai Allah atau yang itu hanya bernilai dunia, luweh gak oleh dicintai. Nah, warok umum itu adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang bernilai dunia. Nah, contohnya warok khas. Yatawarraq fi tarkil jannatil ulya. Warok khas definisine kan ninggalno apa-apa sing dadi kepingine hawa nafsu dan ninggalno apa-apa sing bernilai kelezatan. Iku warok sing khos. Aplikasinya adalah tarkil jannatil ulya. Ninggalno keinginan menikmati surga. Tidak terbersit dalam hatinya itu dalam melakukan ketaatan itu adalah pertimbangan surga, tidak, karena itu wilayah kelezatan jasmani. Surga itu wilayah kelezatan jasmani. Jasmani mana? Surga zakharif. Swarga ana loro. Jannatul ma'arif wa jannatul zakharif. Swarga iku ana swarga makrifat, ana swarga zakharif. Nah, swarga ma'rifat itu swarga kanggo ruhani. Nah nek swarga zakharif swarga kanggo jasmani. Yang sering kita fahami itu swarga zakharif, yakni meneno akhirat kita masuk swarga yang tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Semua kita akan masuk surga zakharif, di mana di situ dipenuhi dengan kelezatan-kelezatan yang bersifat jasmaniyah kita sebagai balasan amal di dunia kita.
Sementara ruhani kita menikmati bersama dengan Allah dan para kekasihnya itu di surga ma'arif, yang mana surga ma'arif itu adanya gak adik ngenteni mati. Saiki ya wis ana wong sing kenal Gusti Allah, sing makrifat Gusti Allah, ruhaninya sedang berada di surga. Enak terus. Nek jasmani ne yo siji, nek jasmani iso soro barang ngono, nek jasmani ne iso soro barang ngono. Nah, warok sing khos iku sing didelok iku ruhanine tok. Kelezatan jasmani iku tidak menjadi pertimbangannya. Iku warok sing khos. Maka tidak kemudian mengingkari adanya surga, tidak boleh. Tidak mengingkari adanya neraka, tidak boleh. Harus iman. Harus iman. Cuman keinginan dirinya levelnya dinaikkan. Dinaikkan ke level yang akhos, yakni ke warok sing akhos mau ninggalno opo-opo sing selain Allah. Termasuk swarga itu ya selain Allah, makhluk ya. Tapi yang dia tuju itu bagaimana memandang wajah Allah nanti setelah meninggal, nanti di akhirat. Wah, apa itu? Nak kahfi itu, wal ya'mal sholihan, itu piye kaitannya? Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaknya dia beramal soleh dan jangan menyekutukannya dengan apapun dalam melakukan ibadah. Iki sing waroe wong sing akhos VVIP itu seperti itu. Itu telung tingkat itu. Ada juga waro itu dibagi tiga makom, tiga tingkatan. Wara'u fit ta'am, wa wara'u fil lisan, wa wara'u fil qalbi. Warok terhadap makanan, warok terhadap lisan, dan warok terhadap hati. Piye iku? Fal wara'u ta'am, fa wara'u ta'am taktisul bil iktisad. Ka warok nek nggone panganan niku artine apa-apa sing terkait panganan dan yang lain-lain termasuk pakaian, sandangan dan lain sebagainya itu dia selalu menelitinya. Gak angger dilebokno gak diteliti. Sesek iki haram apa halal iki? Iki termasuk yang dilarang apa yang dibolehkan ini? Oh, panganan itu diteliti apa sing mlebu nang iku ya warok ta'am. Israf apa gak iki? Berlebihan apa gak iki? Sehingga ngati-ngati temenan. Apa-apa sing mlebu wetenge iku, apa-apa sing dipakai ojo sampai ono perkara sing haram maupun syubhat. Kenapa? Karena makanan yang haram itu tatkala dimakan lalu kemudian dia diserap oleh tubuh kita menjadi darah dan daging yang tumbuh sebagai daging kita itu, kok ternyata itu diproduksi dari makanan yang haram, maka daging itu wajib masuk neraka kalau tidak ditaubati. Mana-mana anggota badan kita yang terproduksi dari hal yang haram nanti jatai mlebu neraka iku daginge iku mau. Makanya wong sing warok ta'am itu ngati-ngati temen ojo sampai sing mlebu nang lambe iki baik secara zatnya maupun sebabnya ojo sampai sing haram. Itulah yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar tatkala dikasih susu oleh pembantunya, begitu diombekno si pembantunya heran, tumben jenengan boten tanglet. Biasane jenengan opo-opo sing arep jenengan maem niku biasane jenengan tanglet riyen. Tekon ndi lah piye dan oh iya, tekon ndi mau. Akhirnya ngono Sayyidina Abu Bakar.
Niku mbiyen sakderenge kula mlebet Islam, jere pembantune. Kula niki dukun. Dukun, penuh kesyirikan lah. Nah, kula diupai. Nah, tapi kula pun tobat. Nah, iku sisa-sisa duit hasilnya rumiyin dukun kula niku. Langsung dilogok, dikeluarkan yang ada di perutnya Sayyidina Abu Bakar. Dikeluarkan sampai, ya Allah, saya sudah berusaha mengeluarkan keharaman yang masuk ke dalam tubuh saya ini. Tapi saya tahu masih ada yang tersisa, ampunilah dosa saya. Gitu. Saking wedine, kemarin si pembantune di warning, ora ngerti ya. Lek daging sing dihasilkan dari makanan haram itu meniku mlebu neraka. Aku moh ana dagingku sing mlebu neraka. Oh, Sayyidina Abu Bakar. Makane para wali-wali karomah terhadap ngene iki metu di antare wakanat yaitu Bashar al-Hafi, karomai Bashar al-Hafi la tamattada ila ta'am fi syubah wa min karomati ahli tasawuf fi wara'ihim bit'am, di antara karomai ahli tasawuf dalam kewaraan mereka terhadap makanan, annau kanat lil harith al-mahasibi karomatun. Namanya ini ahli tasawuf itu Haris al-Mahasibi. Ada dia punya karomah. Idza madda yaduhu ila ta'am fihi syubhah daraba ala ra'si usbu'ihi arakun. Tatkala tangannya itu hendak mengambil makanan yang makanannya itu adalah syubhat. Syubhat itu saya gak jelas halal harami. Maka jempolane itu langsung keringetan. Mirip-mirip karo sampean lah. Nek ana sing syubhat ngono, tapi duduk jempolan sampean sing keringetan. Lambene iki lho keringetan sampe netes. Iku ngono karomahe iku. Ana panganan kok iki syubhat ya apa maneh sing haram. Didelok jempolanku lho kok keringetan gak sida dipangan. Wah, syubhat iki. Mbok krana sebabe iku mau. Makane amban misale nyuguhi dilala wong alim, wah kok lahap, syukuro, wah berarti panganan sampean halal. Nek sing waline ku kiai ini duwe karomah. Faya'lamu annahu ghairu halal, maka dia kemudian jadi tahu, oh nek ngono gak halal. Waqad syahida hadil bi khuduri. Ini karomah ini disaksikan oleh Junaid al-Baghdadi, Imam Junaid. Wa kana yadu Bashar al-Hafi la tamaddad ila ta'am fi syubah. Ada lagi Bashar al-Hafi itu nek ana panganan sing syubhat ngono, tangan iki gak iso digawe njupuk iku gak iso. Gak iso. Wa qila dakhala al-Hasan al-Basri Makkah wajada gulaman min auladi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Oh kan ini banyak di antara ini. Banyak ya. Waqat atasat litashmul rizki wa aslih. Maka kewaraan di dalam makanan itu adalah terkait dengan rizki dan asalnya. Yo wong sing warok terhadap makanan itu teliti banget terhadap rizki, asal usulnya itu teliti banget. Halal haramnya teliti banget, bahkan bakhil loman nih. Misalnya dikai uang, didelok iki wonge bakhil apa sing loman. Nek wong sing bakhil ngono kan. Tapi sing ngekeki iki wong sing loman, gelemangan. Saya wong sing bakhil iku nek ngekeki iku dadi penyakit Saya Imam Syafi'i lak ngoten nah. Disuguhi Imam Ahmad, diwentekno kabeh. Takoki jenengan kok cek lahape, nggih, kula mboten niat mangan panganane, kula niat mangan obat. Kok ngoten? Nggih, sebab kula yakin sing jenengan suguhna iki halal. Terus kula ya yakin jenengan iki wong sing loman. Panganan sing disuguhna wong sing loman iku dadi obat. Oh, lagi sadar Imam Ahmad. Padahal hak durung iku dikritik karo anake.
Ngono kok jerene wali, Imam Syafi'i wong mangane kaya ngono rakus. Tapi ya Imam Ahmad gak gelem suudon, konfirmasi langsung. Oh, mangane sampeyan nek ana panganan kok sing nyuguhno sampeyan ngerti wong loman, masih wareg pangan, nawa itu mangan obat. Ngomong waras kok sing loro-loro. Nah, wong sing warok iku diteliti ngono niku. Nah, ada juga yang kedua adalah warok lisan. Apa itu? Ya kufu lisanu an kadbi wal ghaibah. Dia menahan diri lisannya jangan sampai dusta maupun ghibah. Wal ghibah. Wa jami' a'dha'ihi wa jami'a jarihi 'anil haram, dan seluruh anggota badannya jangan sampai melakukan yang haram. Itu tingkatan warok yang kedua, warok lisan. Lisan itu tidak selalu ucapan tapi juga perilaku, lisanul hal namanya. Jangan mengucapkan dan berperilaku yang itu tidak dibenarkan oleh syariat. Wong sing ngono iku jenenge wong sing warok. Ada juga warok hati. Apa itu? Wal kafu 'anil kadhib wal ghibah bi ayakuna lisan sidqi. Faqasdul waraq fi ma yakhruju fa fi yaduhu min fadwa fil qalbi wa la yaju fi ghairu ma yuhibbullahu wa rasuluhu wal yakin fi rizqi wal ma'rifat bil haqq wal ma'a la ahadin min khalqi wa huwa ma yunqinu ila maqam tsalits. Waraq fil qalbi tajridut tauhid, warok dalam hati yakni memurnikan tauhid sehingga dia dipenuhi dengan hatinya itu tidak ada yang boleh masuk ke dalam hatinya ghairu ma yuhibbuhullahu wa rasuluhu, selain apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya diblokir, nggak boleh ada yang masuk ke dalam hati. Wal yakin fir rizki, yakin dalam hal rizki, wa ma'rifatil bil haq, mengenal Allah dan memurnikan tauhid. Itulah warok hati namanya. Ojo oleh opo-opo sing gak disenengi Gusti Allah melbu ning ati, aja oleh melbu ning ati. Iku warok ati. Misale ngene, mangkel. Sampean di paido wong, iku terus ati sampean iku ada sesuatu yang masuk, yakni mangkel. Kok sampean biarkan masuk, iku jenenge gak warok iku jenenge. Membiarkan perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam hati. Sampean dihina orang kok tersinggung dihina orang, itu perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, jangan dimasukkan hati. Wis wake sampean paling paham dhewe itu apa-apa sing sikap hati yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya itu tidak dimasukkan hati, maka artinya dia warok kolbi, warok secara hati. Nah ini sembarang saya gampang ngamuan, saya suudonan, saya ngersuloan, saya itu semua hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kok jek ana nang njero atine awake dhewe gurung warok, ya kan? Ono. Nah iku nek tak terusno iso sampai jam 12 iki. Oh, sakmene ae. Wong tak wacana kitab liyane. Siapa yang jek kenal? Karena di Riyadhus Shalihin disinggung ayatnya. Nah nanti dengan faham itu nanti kita pahami ayat dan hadisnya yang berkaitan dengan waro. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mugi Gusti Allah paring manfaat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairin nas wa ala sayyidina al-Khadir wa Ilyas wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yasma' wa min amalin la yarfa'.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.